Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Sari Anggita, nomor induk mahasiswa 192800 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses yang mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya, otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang guna sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai kestabilan harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Selanjutnya, prinsip-prinsip kebijakan moneter. Yang pertama, yaitu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus untuk ditimbun. Yang kelima, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang keenam, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya, peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang disamakan dengan komoditi sehingga menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar real atau pasar barang dan jasa, berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor real dan moneter. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Money is public goods, bukan private goods. Karena uang berfungsi sebagai public goods, maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Sebaliknya, jika uang diperlakukan sebagai private goods, maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbunan pada uang itu sendiri. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.